Halo semuanya, selamat datang lagi di pemaparan materi kita. Wah, jujur ya, saya semangat banget hari ini karena kita bakal ngebedah salah satu paradoks teologis yang paling dalam dari materi kita. Fokus kita ada di rangkuman minggu ke-40 yang 100% bahas kitab Wahyu. Nah biasanya nih, kalau dengar kitab Wahyu, yang terlintas di kepala kita tuh langsung soal nubuatan ribet, monster atau akhir zaman kan. Tapi materi sumber kita hari ini ngajak kita melihat sesuatu yang jauh lebih indah. Ini tuh sebenarnya adalah satu gambaran utuh tentang pribadi ilahi dan rencana agung Allah. Kita juga bakal lihat gimana lafal Allah, ya ekspresi dari kebesarannya, itu disingkapkan lewat simbol-simbol yang luar biasa mind-blowing. Jadi siap-siap aja buat takjub ya. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari rangkuman kitab Wahyu, terus masuk ke singa sang penakluk, anak domba sang penebus, misteri tanduk dan mata, dan ditutup dengan fungsi ketujuh roh Allah. Langsung aja yuk. Bagian pertama, rangkuman kitab Wahyu. Sebelum kita terjun ke simbol-simbolnya yang spesifik, kita perlu pasang fondasi yang kuat dulu nih. Sebenarnya apa sih inti dari kitab Wahyu menurut materi kita? Materi kita dengan tegas bilang kalau 22 pasal di kitab Wahyu itu pada dasarnya adalah satu lukisan yang utuh. Jadi ini bukan sekedar kumpulan teka-teki acak ya, melainkan satu gambaran besar yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Fokus utamanya itu bukan di peristiwa-peristiwa menakutkan, tapi justru pada penyingkapan pribadinya. Semua pasal di kitab ini fungsinya kayak latar belakang panggung aja, buat menonjolkan siapa dia sesungguhnya dalam rencana besar Allah. Fondasi ini penting banget buat kita pegang dari sekarang. Lanjut ke bagian 2, singa sang penakluk. Nah, setelah kita sepakat kalau seluruh kitab ini adalah tentang dia, sekarang kita masuk ke simbol dramatis pertama. Simbol ini muncul buat menyelesaikan konflik paling epik di alam semesta, yaitu pemberontakan setan. Ada kutipan langsung dari Wahyu pasal 5 ayat 5 yang bunyinya gini, "Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu akar Daud telah menang." Kalau kita lihat konteks aslinya, saat itu Rasul Yohanes lagi nangis sedih banget karena nggak ada satupun yang layak membuka gulungan kitab rahasia Allah. Terus ada seorang tua-tua yang bilang, jangan nangis, dan nyuruh Yohanes lihat sosok ini. Oh ya, sebutan akar Daud di sini itu krusial banget loh. Ini nunjukin kalau dia adalah sumber atau asal-usul dari Daud itu sendiri. Dan coba perhatikan, simbol yang dipakai adalah singa. Singa ini melambangkan Kristus sebagai pejuang yang sangat tangguh. Kayak yang udah dinubuatkan jauh-jauh hari di kitab Kejadian. Dia ini adalah sang pejuang yang maju ngelawan dan ngalahin musuh. Kemenangannya sebagai singa dari suku Yehuda inilah yang bikin dia dan cuma dia yang layak buat membuka gulungan kitab ketetapan Allah beserta ketujuh meterainya. Dia menaklukkan musuh Allah, yaitu Satan, dan otomatis nyingkirin semua hambatan yang nahan pengenapan tujuan Allah. Benar-benar sebuah gambaran kekuatan absolut kan? Sekarang, bagian 3. Anak domba sang penebus. Tapi tunggu dulu, narasinya tiba-tiba ngambil belokan yang super mengejutkan. Tepat di sebelah gambaran perang yang garang tadi, kita disuguhi satu paradoks yang luar biasa. Gini, Yohanes kan baru aja disuruh lihat seekor singa yang menang ya. Tapi pas dia noleh, apa coba yang dia lihat? Wahyu 5 ayat 6 mencatat, dia melihat berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ini momen yang bikin merinding sih. Bukannya lihat binatang buas yang lagi mengaum, dia malah lihat seekor domba yang jelas-jelas punya tanda-tanda kematian, tapi anehnya, domba itu berdiri tegak. Dan jujur aja, ini cerdas banget. Ini ngilustrasiin inti teologis dari rangkuman minggu ke-40 kita dengan sangat sempurna. Coba kita bandingin. Di sisi kiri, sebagai singa, dia berurusan sama musuh Allah. Dia bertarung menaklukkan Satan dan ngancurin semua penghalang. Ini tindakan yang sangat agresif melawan pemberontakan. Tapi di sisi kanan, sebagai anak domba, dia berurusan sama masalah kejatuhan kita, umat manusia. Dia menebus kita, menghapus dosa-dosa kita pakai darahnya sendiri, dan menyelamatkan kita. Dua aspek ini, pejuang yang garang menaklukkan musuh sekaligus penebus yang rela berkorban, tergabung dengan sangat sempurna di dalam satu pribadi demi ngejalanin ekonomi Allah. Kita masuk ke bagian 4, misteri tanduk dan mata. Yuk kita gali lebih dalam lagi, karena ini makin menarik. Gambaran anak domba tadi itu ternyata nggak berhenti di situ aja. Anak domba ini dideskripsikan punya 7 tanduk dan 7 mata. Hah? Pasti kedengarannya kayak monster harfiah kan? Tapi tenang, kita lagi bicara pakai bahasa simbolik tingkat tinggi di sini. Dalam Alkitab, angka 7 itu selalu melambangkan kesempurnaan dan kelengkapan. Apalagi kalau udah berkaitan sama pergerakan Allah. Jadi, tanduk dan mata ini sebenarnya mewakili atribut-atribut yang super sempurna dan lengkap yang dimiliki sama sang penebus kita ini. Coba kita bedah anatomi rohani ini bareng-bareng. Pertama, 7 tanduk.
Tanduk itu biasanya jadi simbol kekuatan tempur atau kekuatan buat berperang. Jadi, walaupun wujudnya adalah anak domba yang menebus, dia ternyata punya kekuatan tempur yang sempurna buat nyelesain peperangan Allah. Bisa dibilang, dia ini penebus yang siap tempur. Kedua, 7 mata. Mata itu melambangkan apa? Penyelidikan, observasi, dan pemeriksaan. Kristus pakai ketujuh mata ini buat nge-scan, menyelidiki seluruh alam semesta demi ngejalanin penghukuman Allah yang adil. Lewat kekuatan dan penglihatan yang sempurna inilah, dia lagi menggenapkan tujuan kekal Allah. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, fungsi ketujuh roh Allah. Nah, poin krusialnya di sini adalah kita harus sadar siapa sebenarnya ketujuh mata itu. Materi kita secara eksplisit mengidentifikasi ketujuh mata itu sebagai ketujuh roh Allah. Ada satu fakta Alkitabiah yang menurut saya mind-blowing banget dan sering kita lewatin. Kalau kita perhatiin, ada perbedaan yang mencolok banget soal urutan Tritunggal Ilahi di Kitab Wahyu kalau dibandingin sama yang ada di Injil Matius. Pergeseran urutan ini tuh nggak mungkin kebetulan, teman-teman. Ada pesan dispensasional yang dalam banget di baliknya. Coba perhatiin urutannya deh. Di Matius pasal 28, urutannya itu standar yang sering kita dengar. Bapa, Putra, lalu Roh Kudus. Tapi pas kita buka awal kitab Wahyu, urutannya berubah jadi Bapa, ketujuh roh Allah, baru kemudian Putra. Roh ditaruh di urutan kedua, dan spesifik disebut ketujuh roh. Kenapa bisa gitu? Materi sumber kita ngejelasin kalau ini nunjukin adanya intensifikasi dari fungsi roh Allah. Di tengah zaman yang gelap dan kemerosotan gereja yang dibahas dalam kitab Wahyu, roh Allah perlu bekerja secara berlipat ganda, 7 kali lipat lebih kuat, buat ngelawan kejatuhan itu, dan buat ngehasilin para pemenang bagi pergerakan Allah. Dan ketujuh mata anak domba itu adalah ketujuh roh Allah ini, yang diutus ke seluruh penjuru bumi. Semua teologi yang dalam banget tentang singa, anak domba, dan 7 roh ini pada ujung-ujungnya ngebawa kita pada satu hal, penyembahan. Ini tergambar indah banget di Kidung 146, di mana liriknya benar-benar ngerangkum isi hati seluruh alam semesta yang diajak buat memuji anak domba yang kudus. Ya domba, kau memang patut terima segala pujian. Materi kita ngingetin kita kalau kita benar-benar paham fakta-fakta tentang kebesaran dan karyanya ini, respons alami kita sebagai umat tebusannya pasti adalah rasa syukur dan pujian yang nggak ada habisnya. Dan akhirnya kita sampai di penghujung pemaparan materi kita kali ini. Kita udah lihat Kristus sebagai singa yang naklukin setan, sebagai anak domba yang darahnya nyuci bersih kita, dan sebagai pribadi dengan 7 roh yang menyala-nyala buat memperkuat kita. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, maukah Anda menjadi bagian dari para pemenang yang menggenapkan tujuan Allah? Kitab Wahyu ini bukan cuma sekedar nyatat apa yang Yesus sudah lakuin, tapi juga nunjukin kalau dia lagi nyari sekelompok pemenang di bumi ini yang mau berdiri bareng-barang sama dia. Saya harap pembedahan kita hari ini ngasih Anda perspektif baru tentang betapa luar biasanya Kristus kita. Terima kasih ya udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di pemaparan materi kita yang berikutnya.